I wonder why you and me find each other. Don't you see the similarities between us? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konselor di rumah, kembali lagi bersama Kak Hawang Ulfa sebagai calon konselor masa kini. Nah, kali ini Kak Hawang Ulfa akan membahas mengenai selain pandang asesmen dalam BK. Baik, mata kuliah ini adalah asesmen dalam BK dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Harum, SPD, MPD. Nah, bagi teman-teman sekalian, mungkin saat mengalami banyak masalah seperti stres, cemas, gak bersemangat, nah mungkin pernah mengikuti kegiatan konseling individual di sekolahnya kan? Nah, kalau memang coba angkat tangan. Nah, kalau iya, pasti istilah-istilah berikut ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman sekalian. Istilah itu berupa angket, wawancara, observasi, sosiometri, biografis, inventory, alat info masalah, maupun AUPTSDL. Yuk kita sama-sama bahas di sini. Nah, sebelumnya, adik-adik di rumah ada yang tahu ini gambar apa? Pasti kalau pernah mengikuti atau mengisi gambar berikut, pasti tahu ini judulnya apa. Ya, betul sekali. Nah, gambar ini adalah angket. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah perihal angket. Yuk kita bahas secara bersama. Nah, pengertian dari angket ini adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes, berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden atau adik-adik sekalian. Nah, angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi konseling, keterangan tentang keluarganya, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, atau informasi lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah data yang diperoleh berfungsi untuk yang pertama, mengumpulkan informasi tentang bahan dasar dalam penyusunan program. Nah, yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Jadi, jika memang metode lain tidak memungkinkan terkumpulnya informasi, maka angket ini membantu menunjang informasi yang kita butuhkan. Kemudian, evaluasi program bimbingan konseling. Dan yang terakhir adalah untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden mengenai suatu hal atau objek ya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari angket ini adalah pada umumnya tujuan penggunaan angket dalam proses pembelajaran atau proses konseling terutama untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dalam proses belajar ataupun proses dalam kehidupan konseli atau peserta didik kita. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis angket. Jadi, jenis angket ini sangat beragam ya. Yang kami bahas ada 4. Yang pertama adalah jenis angket tertutup. Jadi, pertanyaannya itu ditentukan oleh si pembuat angket atau konselor. Misalnya, adik-adik pernah mendapatkan angket dengan jawaban ya atau tidak, sering, tidak sering, kadang, atau tidak pernah. Ya, itu yang termasuk jenis angket tertutup. Kemudian, angket terbuka. Misalnya, pertanyaannya ini memungkinkan adik-adik sekalian menjawab sepuas-puasnya atau sebebas-bebasnya berdasarkan pendapat adik-adik. Nah, yang selanjutnya adalah angket langsung dan angket tidak langsung. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat angket. Nah, cara membuat angket, untuk membuat angket itu kita harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Yang pertama, pertanyaan haruslah mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Selanjutnya itu, pertanyaannya harus berhubungan dengan topik permasalahan. Yang selanjutnya adalah pertanyaan harus menarik sehingga responden merasa senang untuk menjawabnya. Dan yang selanjutnya adalah jawaban responden diusahakan bisa konsisten sejak pertanyaan pertama hingga terakhir. Dan yang selanjutnya adalah alternatif jawaban yang diberikan harus beragam atau variatif agar responden tidak kebosanan. Ya, jadi istilahnya tidak monoton. Selanjutnya adalah mengenai wawancara.
Siapa yang pernah ikut wawancara di sekolahnya? Nah, jadi wawancara ini sangat penting dalam menunjang proses konseling ya. Nah, adapun pengertian wawancara merupakan suatu teknik memahami individu dengan cara melakukan komunikasi langsung atau face-to-face antara pewawancara interview dengan yang diwawancarai untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu. Ya, selanjutnya adalah mengenai fungsi dari wawancara ini adalah untuk menentukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh konseling. Wawancara ini sebenarnya merupakan bagian dari wawancara konseling yang utuh, yaitu mulai dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan follow-up. Selain itu, wawancara juga berfungsi sebagai untuk memahami potensi, sikap, perasaan, pikiran, pengalaman, harapan, dan masalah konseling, serta memahami potensi dan kondisi lingkungan, baik lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerjanya secara mendalam. Nah, selanjutnya mengenai tips menjadi interview yang efektif. Jadi ini tips untuk para konselor maupun calon konselor di sekolah ya. Pertama adalah mampu menciptakan hubungan yang baik. Jadi attending kita harus menciptakan hubungan yang baik dengan peserta didik kita. Selanjutnya adalah mampu menyampaikan semua pertanyaan dengan baik dan secara tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu mencatat semua jawaban lisan konseli atau siswa atau responden dengan teliti dan jelas. Nah, yang terakhir adalah mampu menggali tambahan informasi dengan menyampaikan pertanyaan yang tepat dan netral, karena itu digunakan teknik probing. Yang selanjutnya adalah pengadministrasian wawancara. Yang pertama adalah penentuan topik yang relevan. Yang kedua adalah penentuan variabel dan kebiasaan belajar dulu, misalnya ya ini topiknya. Kemudian belajar strategi pendampingan belajar atau waktu belajar dan tempat belajar, penentuan indikator lainnya, dan lain-lain. Ya, yang selanjutnya adalah ada yang kenal ini apa? Pasti yang saling bermasalah tentang hubungan dengan temannya pasti selalu pasti guru BK-nya selalu memberikan ini, ya. Jadi ini adalah sosiometri. Ya, apa sih sosiometri itu? Jadi sosiometri itu adalah alat untuk mengukur struktur sosial atau kelompok di dalam sebuah kelas. Nah, gunanya itu untuk menelaah terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Jadi dalam kelas misalnya kita bisa melihat bahwa oh relasinya si A dan si B itu seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai manfaat dari sosiometri ini. Jadi manfaat dari sosiometri ini adalah untuk memperbaiki struktur hubungan sosial siswa yang ada di dalam. Jadi untuk kasta-kasta atau tingkatan itu tidak diperlukan lagi ya, karena adanya teknik sosiometri ini yang membantu para siswa kita dalam membantunya untuk tidak terjadi pengelompokan di dalam kelas, kemudian memperbaiki penyesuaian hubungan sosial secara individual, kemudian mempelajari akibat praktik di sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Yang selanjutnya adalah mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Selanjutnya adalah menemukan norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok, dan lain-lain. Ya, yang selanjutnya adalah data sosiometri yang dibutuhkan adalah bagaimana interaksi antara siswa yang satu dengan yang lainnya, kemudian kontak sosial, kemudian tingkah laku, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya mengenai data yang terkumpul merupakan hasil upaya kegiatan instrumentasi pengelompokan, yaitu data pribadi, data yang diambil secara perorangan, terpisah, dan berkelanjutan. Untuk data kelompok adalah data yang menyangkut aspek tertentu, misalnya kelompok atau kelas, dari hasil belajar, maupun dari hasil sosiometri. Kemudian data umum. Ya, data umum ini adalah data dari siswa maupun kelompok, tetapi dari luar kelompok. Jadi informasi yang dibutuhkan adalah informasi pendidikan, jabatan lingkungan, dan sosial budaya. Ya, kemudian adalah mengenai macam-macam sosiometri. Ada sosiometri tipe normatif. Nah, kemudian ada sosiometri tentang tipe skala bertingkat. Ya, silakan baca di layar. Ya, kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah sosiometri. Ya, yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu menentukan kelompok yang akan diselidiki, memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan dilaksanakan sosiometri, mempersiapkan anketnya, kemudian dalam tahap pelaksanaannya membagikan data dan mengisi angket sosiometri, kemudian mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar atau tidak. Kemudian tahap pengolahan adalah memeriksa hasil angket, kemudian mengolah data sosiometri, menganalisa indeks,
menyusun tabulasi dan membuat sosiogram. Jadi membuat sosiogramnya itu sudah ada aplikasi ya, jadi sangat memudahkan untuk kita bagi para konselor. Kemudian langkah yang ditempuh oleh guru dalam sosialmetri ada dua, itu langkah pemilihan teman. Di sini menyuruh semua murid untuk memilih teman yang disenangi secara berurutan sebanyak 1 atau 2 anak. Kemudian langkah pembuatan gambar atau sosiogram. Ya. Nah, yang selanjutnya mengenai observasi. Jadi berikut adalah hal yang dilakukan oleh konselor kita adalah mengenai mengobservasi para konselornya. Ya, bisa kita lihat secara etimologi, observasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Jadi memang pada hakikatnya kegiatan observasi adalah melihat dan memperhatikan. Dengan demikian, pengertian observasi secara etimologi adalah proses untuk melihat dan memperhatikan suatu subjek tertentu untuk mendapat data dan informasi yang dibutuhkan. Ya, selanjutnya mengenai tujuan dari observasi ini adalah untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun dengan sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Nah, yang selanjutnya adalah ada beberapa jenis observasi, yaitu observasi partisipan, yaitu bila pihak yang melakukan observasi atau observer turut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang diobservasi. Nah, ya untuk selanjutnya adalah hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Ya, jadi ini salah satu beberapa manfaat dari observasi ini. Deskripsi memberikan gambaran dunia nyata, memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana diinterpretasikan data tersebut. Ya, ini adalah jenis observasi yang kedua ya, non-partisipan, yaitu dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjek diobservasi, kemudian observasi naturalistik dan eksperimental. Kemudian adapun pembuatan pedoman observasi ini ada beberapa langkah ya, bisa kita lihat di layar. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua adalah melakukan identifikasi, kemudian melakukan identifikasi proses evaluasi, membuat format skala, dan yang terakhir adalah membuat pedoman pengisian yang jelas. Ya, alat pencatatnya bisa kita lihat seperti catatan anekdot, skala penilaian numerik, skala penilaian grafis, daftar cek, pengidentifikasian tim, dan kriteria yang akan digunakan. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai asesmen yang selanjutnya, yaitu biografis. Ya, secara etimologis, metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibawa oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Nah, adapun jenis-jenis dari biografis ini adalah, yang pertama adalah biografi itu sendiri. Jadi biografi ini adalah istilahnya ditulis oleh orang lain. Cerita tentang kehidupan seseorang itu ditulis oleh orang lain. Nah, berbeda dengan autobiografi yang dimana auto berasal dari kata sendiri. Jadi autobiografi itu dimana konselor kita menulis biografinya sendiri, tidak ditulis oleh orang lain. Nah, jenis autobiografi ini ada beberapa, yang selanjutnya yaitu autobiografi berstruktur, ya bisa kita lihat, kemudian autobiografi tidak berstruktur. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis autobiografi. Pertama adalah harus ada kepastian bahwa dalam membuat autobiografi mempunyai manfaat membantu siswa mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian siswa tidak dipaksakan untuk membuat autobiografi. Konselor harus lebih dahulu menjelaskan tujuan dituliskannya autobiografi. Kemudian konselor harus memberikan beberapa petunjuk dari cara penulisan autobiografi. Selanjutnya adalah penulisan autobiografi bukan dimaksudkan untuk membenarkan semua sejarah hidup sampai hal-hal sekecil dalam diri konselor. Selanjutnya adalah dalam menganalisis dan menginterpretasi data autobiografi, hendaklah mencari hal-hal yang relevan atau harus mengingat keterbatasan teknik ini. Nah, bisa juga menggunakan buku hariannya yang ditulis langsung oleh konselor kita. Misalnya sih berisi hal-hal pribadi dan privasi gitu, dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pakai case history. Jadi case history ini sebenarnya menggunakan berbagai sumber biografis untuk menganalisis berbagai suatu gejala yang dialami oleh konselor kita. Ya, yang selanjutnya adalah yang keenam, inventory. Nah, inventory ini adalah tes yang terutama menggunakan paper atau pensil. Nah, tes inventory merupakan
self-referred questionnaire untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh konselor kita. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari inventory ini adalah untuk mengklasifikasikan dan membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, dan industri. Yang selanjutnya adalah fungsi dari tes inventory ini adalah berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, prasangka, dan lain-lain. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari jenis-jenis dari tes inventory ini. Ada tes Kraepelin, ya, bisa kita lihat di layar. Kemudian yang kedua ada tes Pauli, ya, ini ada tes kepribadian ya. Kemudian ada tes ada tes EPSS ya. Ini juga tes kepribadian. Kemudian 16PF. Jadi kemudian dan macam-macam tes inventory lainnya ada di sini. Silahkan kita lihat di gambar. Ini sangat banyak ya. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunannya adalah seperti yang lainnya, seperti perencanaan, penulisan butir pertanyaan, penyuntingan, uji coba, menganalisis hasil, kemudian mengadakan revisi, sama dengan tes-tes lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah AUM. Jadi, hal ini yang paling sering digunakan oleh konselor kita ya. Silahkan dilihat. Nah, pengertian dari AUM itu sendiri merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah mahasiswa dan masyarakat. Dan ini kita kan sekarang lagi membahas tentang masalah siswa. Nah, tujuannya itu untuk memahami dan memperkirakan dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. Ya, adapun format AUM untuk anak sekolah yang pertama, yang jasmani itu berisi 25 butir pertanyaan, diri pribadi berisi 20, hubungan sosial 15, ekonomi dan keuangan 15, karir dan pekerjaan 15, pendidikan dan pelajaran 55, agama dan nilai moral 30, hubungan muda-mudi dan perkawinan 15, keadaan dan hubungan dalam keluarga 25, serta waktu senggang ada 10. Nah, jadi ini untuk anak sekolah ya, dan untuk format lainnya itu masih banyak untuk masyarakat, kaum instansi, dan lain-lain. Kemudian AUM PTSDL, jadi AUM umum itu tadi AUM umum. Nah, sekarang adalah AUM PTSDL. Nah, AUM PTSDL ini sendiri adalah bisa dikata teman-teman ya, dia juga termasuk AUM, namun lebih membahas tentang pola belajar atau pola cara belajar dari siswa kita. Kenapa sih hanya PTSDL saja, kenapa tidak dikembangkan AUM bidang lain, misalnya bidang karir, bidang pribadi sosial, dan lain. Jadi, AUM PTSDL ini merupakan alat ungkap masalah yang berkaitan dengan kegiatan belajar peserta didik kita, di mana kita tahu bahwa kegiatan belajar peserta didik merupakan hal yang paling utama ya dalam perkembangannya, apalagi BK adalah digunakan dalam setting pendidikan. Nah, jadi AUM PTSDL ini digunakan untuk guru kepada peserta didiknya. Nah, adapun PTSDL itu adalah P berarti prasyarat penggunaan materi belajar, kemudian T adalah keterampilan belajar, kemudian S adalah sarana belajar, D adalah keadaan diri pribadi, dan L adalah lingkungan belajar dan sosio-emosional. Nah, teman-teman sekalian, untuk formatnya bisa dilihat AUM PTSDL ini ada 4 format ya, sama dengan AUM umum tadi, tapi kita lebih ke SMA. Nah, untuk fungsinya adalah berfungsi membantu guru BK atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan konseling, kemudian mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. Nah, kenapa kami tidak membahas perihal implikasi dan cara penyusunan AUM ini, karena AUM tadi, karena kami menyatukan penjelasan antara AUM umum dan AUM PTSDL, karena implikasi dan cara pengolahannya itu sama. Nah, implikasinya itu yang pertama adalah membantu perencanaan program konseling, menetapkan peserta layanan, kemudian sebagai isi layanan, kemudian bagaimana hasilnya itu dapat ditindaklanjuti. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah pengadministrasian. Ini adalah AUM umum dan AUM belajar ya. Pertama adalah perencanaan sama dengan asesmen lainnya.
menetapkan waktu, sasaran jumlah, menyiapkan buku AUM PTSD atau AUM umum sebagai sesuai dengan jumlah peserta didik, menyiapkan lembar jawaban, menyiapkan ruang dan situasi yang tenang. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya, memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan dan asas kerahasiaan, meminta individu untuk menyiapkan alat tulis, membagi buku atau lembar jawaban, memberikan instruksi, kemudian menginformasikan bahwa pengerjaan AUM PTSD ini memiliki batas waktu, tidak memiliki batas waktu, namun peserta didik harus menjawab sesuai dengan kondisinya. Kemudian melakukan pemeriksaan ketetapan dan lain-lain. Kemudian untuk pengolahan hasilnya, bisa kita lihat konselor melakukan pengolahan hasil, ya, kemudian melakukan secara kuantitatif. Kemudian berdasarkan hasil itulah, secara kuantitatif, konselor dapat menghitungnya secara kualitatif. Kemudian pengolahan hasil AUM PTSD ini dilakukan paling lambat 1 minggu. Namun sekarang sudah ada aplikasinya yang memudahkan kita para konselor. Kesegaraan, kemudian mengolah hasil dengan format khusus. See you in next video. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, itu saja dari kami. Just one big family, family.